Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada hari ini, yaitu persetujuan rancangan peraturan daerah pengusul menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada sekretaris atau yang mewakili untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudara kami anggota Dewan Wakil Rakyat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Acara rapat paripurna dalam rangka persetujuan raperda pengusul menjadi raperda prakarsa DPRD. Jumlah anggota 29 orang, anggota hadir 21 orang, anggota tidak hadir 8 orang. 1. Sutarno, izin. 2. Arlina Esbun, izin. 3. Abdul Aziz SH, izin. 4. Edwin Santoso, izin. 5. Sri Nurbiati SOS, izin. 6. Muhammad Jardawi SH, izin. 7. Supian, izin. 8. Sabila Rusdi, sakit. Terima kasih. Terima kasih kepada Kabak Persidangan dan Perundang-undangan yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi, bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk dibukanya rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-1 masa sidang kedua pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat saudara-saudari unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati para pejabat struktural, pejabat
fungsional dan staf serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna hari ini dilaksanakan berdasarkan 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada tanggal 2 Januari 2024. 2. Surat penyampaian naskah akademik dan draft raperda dari Komisi 1 nomor 100.3-01-01-kom.1 Romawi-DPRD. 2. Surat penyampaian naskah akademik dan draft raperda dari Komisi 2 nomor 100.3-01-01-kom.2 Romawi-DPRD. 4. Surat penyampaian naskah akademik dan draft raperda dari Komisi 3 nomor 100.3-01-kom.3 Romawi-DPRD. Dan yang kelima, surat penyampaian naskah akademik dan draft raperda dari Bapepda nomor 100.3-01-01-DPRD. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, untuk memperoleh gambaran secara umum terhadap raperda prakarsa DPRD, marilah kita dengarkan bersama laporan terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, yaitu dari Komisi 1, 2, dan 3 dan Bapepda. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Komisi 1 untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan rapat, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, serta atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada yang sangat berbahagia ini kita dapat menghadiri acara rapat paripurna dengan anggota penjelasan Komisi 1 sebagai pengusul atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penyelenggaraan reklame. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah, sehingga penyusunan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan dilakukannya penyesuaian sebagai aspek peraturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Maka keberadaan reklame di Kabupaten Pasir juga perlu dilakukan penataan. Walaupun penyelenggaraan reklame menghasilkan pendapatan daerah yang berpotensi tinggi, akan tetapi pemerintah Kabupaten Pasir tetap berorientasi bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika daerah, sosial, budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan. Penataan reklame tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan, menjamin adanya kepastian hukum,
dalam penyelenggaraan reklame dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, untuk menata keberadaan reklame di Kabupaten Pasir diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame merupakan wujud komitmen dan konsistensi pemerintah daerah Kabupaten Pasir dalam memenuhi hak masyarakat atas ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum. Dalam memberikan perizinan atas keberadaan reklame di Kabupaten Pasir, penyelenggaraan reklame diyakini memberi implikasi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya kehadiran reklame bertujuan sebagai sarana informatif bagi masyarakat, baik berupa informasi komersil maupun informasi yang sifatnya informatif dan edukatif. Ruang untuk materi muatan rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. 2. Asas. 3. Maksud. 4. Tujuan. 5. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. 6. Perencanaan. 7. Jenis reklame. 8. Penyelenggaraan reklame. 9. Perizinan. 10. Materi naskah reklame. 11. Larangan. 12. Peran serta masyarakat. 13. Sisi informasi penyelenggaraan reklame. 14. Penataan, pengawasan dan penertiban. 15. Pembiayaan. 16. Ketentuan penyidikan. 17. Sanksi pidana. 18. Ketentuan peserta penuntut. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian nota penjelasan Komisi 1 sebagai pengusul atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penyelenggaraan reklame. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semuanya, serta mendapat persetujuan dari peserta sidang untuk menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penyelenggaraan reklame menjadi rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 1 Haji Hendrawan Putra ST, Sekretaris Rahmadi ST. Terima kasih kepada Saudara Ramli Esklati mewakili Komisi 1 yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kepada perwakilan Komisi 2 kami persilahkan. Nota penjelasan Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasir atas rancangan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini yang sangat berbahagia ini kita dapat menghadiri acara rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Komisi 2 sebagai pengusulan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Negara Indonesia memiliki kewajiban tegas dan konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara agar dapat memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan Indonesia, mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Benda, struktur, dan bangunan yang memiliki nilai historis dari masa lalu di suatu wilayah sangat penting untuk dipertahankan agar dapat memberikan pemahaman tentang realitas sosial dan fisik saat ini. Proses historis yang berlangsung evolutif dari masa ke masa memiliki jejak sejarah yang autentik, menjadi landasan untuk memenuhi fakta-fakta faktual. Namun, bersamaan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di daerah Kabupaten Pasir, selain membawa kemajuan bagi masyarakat setempat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian tradisi dan budaya bersejarah. Di Kabupaten Pasir terdapat warisan budaya seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di daratan maupun di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Namun, hingga saat ini belum ada proses penetapan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk mengakui statusnya sebagai cagar budaya. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah hingga sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut. Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menentukan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang 1. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya. 2. Mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah. 3. Menghimpun data cagar budaya. 4. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya. 5. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya. 6. Penyelenggaraan kerjasama pelestarian cagar budaya. 7. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum. 8. Pengelolaan kawasan cagar budaya. 9. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum. 10. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakaan. 11. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya. 12. Memindahkan dan menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan. 13. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten kota. 14. Menetapkan batas situs dan kawasan. Dan 15. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian. Tujuan dari upaya pelindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pasir adalah sebagai berikut. A. Melestarikan keaslian
keaslian cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. B. Melindungi dan merawat cagar budaya agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam. C. Mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai bagian dari warisan pusaka budaya untuk mendukung pembangunan, meningkatkan citra daerah serta sebagai tujuan wisata. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya upaya pelestarian cagar budaya. E. Memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam mengelola dan melestarikan cagar budaya demi tujuan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Manfaat dari upaya pelindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pasir adalah: 1. Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola pemanfaatan, memperkaya dan melestarikan cagar budaya di wilayah Kabupaten Pasir. 2. Menyediakan referensi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait kriteria benda, bangunan, dan struktur yang dapat dianggap sebagai cagar budaya sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelestariannya. 3. Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun atau terkait pengelolaan cagar budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keberadaan cagar budaya di wilayah Kabupaten Pasir. Ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang akan dibentuk meliputi: 1. Ketentuan umum yang terdapat dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya. 2. Asas, tujuan, dan ruang lingkup. 3. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam melindungi, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya. 4. Kriteria cagar budaya. 5. Pelindungan cagar budaya. 6. Pengelolaan cagar budaya. 7. Registrasi cagar budaya. 8. Pelestarian cagar budaya. 9. Peran serta masyarakat. 10. Kompensasi atau insentif. 11. Pendanaan. 12. Pembinaan dan pengawasan. 13. Sanksi administratif. 14. Ketentuan penyidikan. 15. Ketentuan pidana. 16. Ketentuan peralihan. 17. Ketentuan penutup. Sidang paripurna yang terhormat, demikian penyampaian nota penjelasan Komisi 2 sebagai pengusulan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semuanya, serta mendapatkan persetujuan dari peserta sidang untuk menyetujui rencana peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Pasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasir. Ketua Pak Iwan Antasari, Esos, Sekretaris Eli Ermayanti SP. Terima kasih kepada Saudari Eli Ermayanti, mewakili Komisi 2 yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kepada perwakilan Komisi 3 kami persilahkan.
Nota penjelasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir atas rancangan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Pimpinan Rapat, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini yang sangat bahagia kita dapat menghadiri acara rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir sebagai prakarsa atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang layak bagi seluruh warga negara agar mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah huruf K, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan sub bidang. Yang pertama, yang satu, perencanaan lingkungan hidup melalui rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten kota. Dua, kajian lingkungan hidup strategis melalui penyusunan KLHS untuk kebijakan rencana atau program kabupaten kota. Tiga, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten kota. Pengertian ruang terbuka hijau menurut undang-undang adalah area memanjang, jalur, dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika. RTH mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebagai aspek yang berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik. Beberapa manfaat dari RTH diantaranya sebagai sarana rekreasi masyarakat yang nyaman, asli, dan indah, menambah nilai estetika tata ruang kota sebagai penyerapan polusi udara, penghasil oksigen, daerah resapan air, serta pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah. Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terdapat ketentuan bahwa 30% dari wilayah kota dialokasikan sebagai RTH dengan proporsi RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Saat ini Kabupaten Pasir belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur terkait dengan RTH, pertamanan, dan pemakaman, sehingga berdasarkan uraian di atas, Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir sebagai pengusul rencana peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman menilai perlu untuk dibentuk dengan maksud
peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dan pertamanan, serta menjamin ketersediaan lahan untuk area pemakaman. Rancangan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman juga bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Pasir, khususnya penyediaan ruang terbuka hijau, area pertamanan dan area pemakaman bagi masyarakat Kabupaten Pasir. Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. 2. Tujuan, fungsi dan manfaat. 3. Pembentukan dan jenis RTH. 4. Penataan RTH. 5. Pengelolaan pertamanan. 6. Tempat pemakaman umum. 7. Pemindahan jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah. 8. Penggalian makam. 9. Kewajiban pengguna makam. 10. Peran serta masyarakat. 11. Pelaporan. 12. Pembinaan dan pengawasan. 13. Larangan. 14. Sanksi administratif. 15. Penghargaan. 16. Pendanaan. 17. Ketentuan penyidikan. 18. Ketentuan pidana. 19. Ketentuan peralihan. 20. Ketentuan penutup. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian nota penjelasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir sebagai pengusul rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Apabila masih dapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf dan sekaligus meminta masukan demi terwujudnya peraturan daerah Kabupaten Pasir yang lebih baik. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dingin-dingin makan pisang molen. Pisang molen beli di pasar Senaken. Demikian penjelasan ini disampaikan, mendapat persetujuan menjadi harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir, 16 Januari 2024, Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir, Ketua Edwin Santoso, Sekretaris Hajah Dian Yuniarti Esos, ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Basrien, Wakil Komisi 3 yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kepada perwakilan dari Bapak Perda kami persilahkan. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir atas rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini yang sangat berbahagia ini kita dapat menghadiri acara rapat paripurna dengan
agenda penyampaian nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir sebagai pemerkasa atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Sidang paripurna yang terhormat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan prinsip negara hukum, pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang, sehingga dalam perjalanan menjalankan peraturan perundang-undangan menjadi pedoman penyelenggaraan suatu negara yang berdasarkan keinginan rakyat. Dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas berwenang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan menetapkan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian dalam pasal 149 ayat 1 menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten kota, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan uraian di atas bahwa daerah kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk membentuk suatu produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir bernilai bahwa pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pedoman pembentukan produk hukum dan memiliki maksud untuk menyamakan persepsi, memiliki metode yang pasti, baku dan standar yang berlaku bagi para pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah, baik dari kepala daerah maupun DPRD, agar proses pembentukan produk hukum daerah berkesesuaian dengan asas-asas dan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah merupakan langkah pemerintah daerah Kabupaten Pasir dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan serta penataan hukum di daerah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. 2. Jenis produk hukum daerah. 3. Perencanaan produk hukum daerah. 4. Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan. 5. Penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan. 6. Pembahasan produk hukum daerah. 7. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk pengaturan. 8. Evaluasi rancangan produk hukum daerah. 9. Nomor registrasi. 10.
penetapan penomoran pengundangan dan autentifikasi. 11. Klasifikasi peraturan daerah. 12. Pembatalan peraturan bupati dan pembatalan peraturan DPRD. 13. Penyebarluasan. 14. Partisipasi masyarakat. 15. Ketentuan lain-lain dan 16. Ketentuan penutup. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir sebagai pengusulan rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf dan sekaligus meminta masukan demi terwujudnya peraturan daerah Kabupaten Pasir yang lebih baik. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menerima dan memanfaatkan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir, 16 Januari 2024. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasir, Ketua Indra Ferdian SIP ditandatangani, Wakil Ketua Hadi Budi Santoso STMSI ditandatangani. Terima kasih kepada Saudari Hajah Yuliani mewakili Pemperda yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita dengarkan bersama laporan dari pengusul, selanjutnya pandangan fraksi dan jawaban dari pengusul akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD. Dan dari hasil laporan yang telah disampaikan terdapat 4 buah rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD yang akan diusulkan, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame dari Komisi 1. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pelestarian dan perlindungan cagar budaya dari Komisi 2. Dan 3. Rancangan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman dari Komisi 3. Dan yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah dari Pemperda. Selanjutnya, kami selaku pimpinan sidang menanyakan kepada saudara-saudari anggota Dewan terhadap rancangan peraturan daerah pengusul menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, apakah dapat disetujui? Setelah mendengarkan pendapat dari saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir, telah ada kesamaan kehendak agar rancangan peraturan daerah pengusul dapat disetujui menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD. Selanjutnya, persetujuan dimaksud akan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Untuk itu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan yang mewakili oleh Kabak Persidangan dan Perundang-undangan membacakan petikan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tentang persetujuan rancangan peraturan daerah pengusul menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang persetujuan DPRD terhadap 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir
menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Ke-1, menyetujui 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yaitu 1. Pedoman pembentukan produk hukum daerah. 2. Penyelenggaraan reklame. 3. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 4. Pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman. Kedua, menyampaikan nota penjelasan dan dokumen penunjang pembahasan atas rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 kepada Bupati Pasir untuk dilakukan pembahasan bersama. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanah Pasir pada tanggal 16 Januari 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, Hendra Wahyudi. Terima kasih. Terima kasih kepada Kabak Persidangan dan Perundang-undangan yang telah membacakan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang sekaligus mengakhiri rapat paripurna pada siang hari ini. Sebelum rapat paripurna yang ditutup, atas nama pimpinan Dewan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Dan bila mana selama berlangsungnya rapat paripurna ini terdapat kekurangan, atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam memimpin jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-1 masa sidang kedua pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 kami nyatakan ditutup. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.